Welcome to video tugas sosiologi politik. Pada kali ini saya Dela Lestari dengan NIM S1052-221030 akan menjabarkan atau mendeskripsikan konflik dan kebijakan-kebijakan pengaturan konflik. Bab 10. Kalian tahu nggak, di dalam hidup ini pasti selalu ada konflik dan kebijakan-kebijakan pengaturan konflik atau cara kita menyelesaikannya. Jadi, dalam materi bab 10 yang saya ambil yaitu tentang konflik dan kebijakan-kebijakan pengaturan konflik, terdapat dua macam konflik. Yang pertama konflik negatif dan yang kedua konflik positif. Sergio Remix. Video tadi adalah video contoh konflik negatif. Karena terjadinya perselisihan atau perkelahian yang membabi buta serta bisa menimbulkan pertumpahan darah di antara kedua pihak. Hari ini berantem, besok baikan, habis itu berantem lagi. Gitu aja terus sampai pelaminan. Sekarang ketawa, ntar kesel. Besoknya kangen, random sih. Tapi kalau nggak sama kamu, aku nggak mau. Konflik kedua yaitu konflik positif. Dalam konflik ini biasanya hanya terjadi perselisihan atau kesalahpahaman serta miskomunikasi antara dua pihak. Dalam konflik ini tidak ada terjadinya bahu hantam atau pertumpahan darah. Konflik positif biasanya dapat diselesaikan dengan secara damai atau maaf-maafan. Kalian tahu nggak apa biasanya yang menyebabkan kita pusing? Ya, karena banyak pikiran. Dan dalam konflik pun ada beberapa penyebabnya. Mengapa orang sering salah paham atau menyebabkan bahu hantam? Biasanya itu karena perbedaan pendapat, perbedaan profesi, atau mungkin karena perbedaan tujuan. Dan biasanya juga kalau dalam pacaran biasanya karena si cewek tidak mendapatkan perhatian dari si cowok. Arti konflik. Konflik dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya tertentu. Salah satunya dari banyak ciri manusia hidup adalah manusia membutuhkan dan memerlukan sumber daya yang bersifat material atau jasmaniah maupun spiritual atau rohaniah untuk dapat hidup secara layak. Usaha untuk memperoleh sumber daya tersebut salah satunya adalah dengan cara konflik, baik melalui tindakan positif atau berkompetisi dan melakukan agresi pada hak milik orang lain. Yang kedua, konflik adalah untuk mempertahankan sumber daya yang selama ini telah dimiliki. Kebijakan-kebijakan pengaturan dan pengendalian konflik. Pertama, penyelesaian konflik. Berpikir bahwa konflik selalu ada di dalam kehidupan manusia, karena itu konflik tidak akan pernah dapat diselesaikan. Yang kedua, pembasmian konflik. Memahami ada konflik jangka pendek dapat dibasmi dengan kekerasan, dan untuk konflik jangka panjang dapat dibasmi dengan konflik yang membuat konflik akan semakin muncul dan membesar. Yang ketiga, pengaturan konflik. Dengan asumsi konflik tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi, maka konflik hanya dapat diatur saja.